Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Diftania dari kelas AKP 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 18 yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran, pengujian pengendalian, pengujian substantif atas transaksi dan utang usaha. Baiklah, pada bab ini terdapat 4 subtopik. Yang pertama, akun dan kelas transaksi yang terkait siklus akuisisi dan pembayaran. Yang kedua, fungsi serta dokumen dan catatan yang terkait siklus akuisisi dan pembayaran. Yang ketiga, metodologi untuk merancang pengujian pengendalian dan pengujian substantif atas transaksi. Yang keempat, metodologi untuk perancangan pengujian atas rincian saldo utang usaha. Namun saya di sini hanya akan membahas mengenai subtopik yang kedua, yaitu fungsi serta dokumen dan pencatatan terkait siklus akuisisi dan pembayaran. Namun sebelum kita masuk ke dalam bab itu atau subtopik itu, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu audit siklus akuisisi dan pembayaran. Keseluruhan dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran adalah untuk mengevaluasi apakah akun dipengaruhi oleh akuisisi barang dan jasa dan pengeluaran kas untuk akuisisi tersebut telah disajikan dengan wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Baiklah, kita akan masuk ke topik 2 yaitu fungsi, dokumen, serta catatan yang terkait dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu mengenai 4 fungsi yang terdapat dalam audit siklus akuisisi dan pembayaran. Yang pertama, memproses pesanan dan pembelian. Titik awal dari siklus ini adalah permintaan terhadap barang dan jasa oleh klien. Bentuk formulir permintaan dan lembar persetujuan bergantung pada sifat barang dan jasa tersebut serta kebijakan dari perusahaan. Dalam proses pesanan pembelian terdapat 2 dokumen yang biasanya digunakan. Dokumen pertama yaitu permintaan pembelian. Permintaan pembelian digunakan dalam permintaan akan dibelinya suatu barang atau jasa oleh karyawan yang terotorisasi. Dokumen berikutnya adalah pesanan pembelian. Pesanan pembelian merupakan dokumen yang digunakan untuk memesan barang dan jasa dari vendor. Dokumen tersebut meliputi deskriptif mengenai kuantitas dan informasi lainnya mengenai barang atau jasa yang akan dibeli. Dokumen tersebut mengindikasikan otorisasi pembelian. Perusahaan biasanya menyerahkan pesanan pembelian secara elektronik kepada vendor yang menyediakan pertukaran data elektronik atau electronic data exchange. Fungsi yang kedua adalah menerima barang atau jasa. Penerimaan barang atau jasa oleh perusahaan merupakan titik kritis dalam siklus ini, karena pada waktu inilah biasanya perusahaan mengakui adanya akuisisi dan utang yang terkait dalam pencatatan mereka. Saat barang diterima, dibutuhkan pengendalian yang memadai untuk menguji deskriptif, kuantitas, waktu tiba, dan kondisi barang yang dibeli. Dokumen terkait adalah laporan penerimaan. Laporan penerimaan adalah selembar kertas atau dokumen elektronik yang disiapkan pada saat barang diterima. Laporan tersebut mencakup deskriptif barang, jumlah diterima, data yang diterima, dan data penting lain. Selanjutnya, fungsi ketiga yaitu mengakui kewajiban. Pengakuan yang memadai atas munculnya kewajiban pada saat penerimaan barang dan jasa membutuhkan pencatatan yang tepat dan akurat. Pencatatan awal mempengaruhi laporan keuangan dan pengeluaran kas yang akrual. Oleh karena itu, perusahaan harus berhati-hati dalam memasukkan semua transaksi pembelian, yaitu hanya mencatat pembelian yang benar-benar terjadi pada jumlah yang benar. Dokumen pencatatan pada umumnya meliputi: yang pertama, faktur vendor. Faktur vendor adalah dokumen yang diberikan oleh vendor dan berisi mengenai jumlah terutang atas transaksi pembelian. Faktur tersebut berisi deskripsi mengenai barang dan jasa yang telah diterima, harga serta ongkos angkut, persyaratan diskon tunai, tanggal penagihan, dan jumlah total. Faktur vendor sangat penting karena menunjukkan jumlah yang tercatat dalam berkas transaksi pembelian. Untuk perusahaan yang menggunakan electronic data interchange, faktur vendor dikirimkan secara elektronik sehingga cara mengauditnya akan berbeda. Yang kedua, memo debit. Memo debit juga merupakan dokumen dari vendor yang berisi tentang
pengurangan atas jumlah terutang kepada vendor karena adanya barang yang diretur atau cadangan yang diberikan. Memo debit biasanya menggunakan formulir yang sama dengan faktur vendor, tetapi informasi di dalamnya adalah tentang pengurangan dalam utang dagang, bukan penambahan. Berikutnya, dokumen terkait adalah voucher. Voucher biasanya digunakan oleh organisasi untuk menerbitkan pencatatan dan pengendalian akuisisi secara formal. Dokumen selanjutnya adalah berkas transaksi akuisisi. Berkas ini merupakan berkas terkomputerisasi yang mencakup seluruh transaksi pembelian yang diproses oleh sistem akuntansi dalam suatu periode, seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Dokumen selanjutnya jurnal atau daftar akuisisi. Daftar atau laporan yang dibuat dari berkas transaksi akuisisi dan berkas terkait meliputi nama vendor, tanggal, jumlah, dan klasifikasi akun atau klasifikasi untuk setiap transaksi seperti perbaikan dan pemeliharaan, persediaan atau peralatan. Dokumen selanjutnya adalah berkas utama utang dagang. Berkas utama utang dagang mencatat pembelian, pengeluaran kas, dan transaksi retur dan cadangan pembelian untuk setiap vendor. Kemudian neraca saldo utang dagang. Daftar ini meliputi jumlah utang setiap vendor atau setiap tagihan atau voucher pada suatu waktu. Daftar ini dibuat langsung dari berkas utang dagang. Kemudian yang terakhir, laporan vendor. Laporan vendor merupakan dokumen yang dibuat bulanan oleh vendor dan berisi informasi mengenai saldo awal, pembelian, retur dan cadangan, pembayaran kepada vendor, dan saldo akhir adalah fungsi memproses dan mencatat pengeluaran kas. Pembayaran untuk barang dan jasa merupakan aktivitas penting bagi seluruh entitas perusahaan. Aktivitas tersebut secara langsung mengurangi saldo akun utang, terutama utang dagang. Dokumen yang berhubungan dengan proses pengeluaran kas yang harus diperiksa terdiri dari yang pertama cek. Cek yang merupakan dokumen yang biasanya digunakan untuk pembayaran pembelian ketika tagihan telah jatuh tempo. Berkas transaksi pengeluaran kas. Berkas transaksi pengeluaran kas dikeluarkan oleh komputer dan dimasukkan seluruhnya transaksi pengeluaran kas yang diproses dalam sistem akuntansi untuk satu periode, seperti harian, mingguan, ataupun bulanan. Berkas ini memiliki jenis informasi yang sama seperti dibahas dalam berkas transaksi akuisisi. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai bab 18 yaitu audit siklus akuisisi dan pembayaran, subtopik 2 yaitu fungsi serta dokumen dan pencatatan dalam siklus akuisisi dan pembayaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.